Cuaca yang masih kurang kondusif di tengah laut membuat saya memutuskan untuk memancing pinggiran. Karang yang masih cukup bagus membuat saya penasaran dengan ikan yang ada di dalamnya. Masuk dalam wilayah Kecamatan Pulau Derawan, Pulau Sangalaki memiliki kontur pantai yang landai. Hamparan pasir putih yang mengelilingi Pulau Sangalaki menjadikan pulau dengan luas hampir 16 hektar ini sebagai salah satu tujuan wisata di Kabupaten Berau. Momen air laut menjelang surut membuat kami bisa leluasa memilih spot tanpa harus menginjak terumbu karang yang ada di sini. Kita lanjut ke Pulau Sangalaki. Di sini kita mau casting di sekitaran karang-karang dangkal di sekitar pulau ini. Sambil lihat-lihat penyu. Yuk. Arus air yang mulai bergerak surut menjadi waktu yang tepat karena biasanya ikan-ikan karang juga mulai agresif mencari mangsa. Lemparan demi lemparan terus kami lakukan supaya bisa mengumpulkan ikan sebanyak-banyaknya. Menggunakan umpan tiruan berukuran 3 cm, Adi langsung membuka keran peruntungannya. Strike! Berbekal pengalamannya memancing, tentu tak susah buat Adi untuk segera menghindari perlawanan ikan. Akhirnya seekor ikan kerapu sunu berhasil dipaksanya mendekat dan landed di tangan amisnya. Ukuran ikan kerapu sunu yang didapat Adi memang tidak terlalu besar, tapi cukuplah buat ukuran konsumsi karena termasuk ikan enak. Melihat Adi sudah berhasil strike, semangat saya pun semakin berkobar. Melempar umpan di celah antara dua karang, akhirnya umpan tiruan saya berhasil memperdaya ikan. Fish on! Ikan pun langsung saya paksa mendekat supaya tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri. Akhirnya, seekor penghuni terumbu karang sejati, yaitu kerapu bintik biru berukuran hampir 2 kg, berhasil saya taklukkan. Coral trout. Bintik biru. Ini ke sini. Saya lumayan nih. Bang Pur, pakai umpan yang gede, dapat yang gede. Mantap! Jangan pakai yang kecil. Catching mania strike back. Mantap. Rahang ikan kerapu yang besar membuat ikan ini mengandalkan kekuatan daya hisap untuk menangkap mangsanya. Giginya yang tajam berfungsi untuk menahan mangsa supaya tidak bisa keluar dari rahangnya yang kuat. Adi kembali menemukan peruntungannya. Strike! Saking semangatnya menarik ikan, Adi tidak menyadari kalau di belakangnya terdapat karang mati, sehingga membuatnya tersandung ke belakang. Terusin. Hati-hati ya mas bro, ikannya nggak bakalan kemana-mana kok. Usaha Adi yang sampai jatuh bangun pun akhirnya berhasil menaikkan seekor ikan kerong-kerong. Ikan karang satu ini tersebar merata di kawasan perairan Indo-Pasifik. Kerong-kerong juga memiliki daya adaptasi yang sangat tinggi karena bisa hidup di wilayah air tawar dengan tingkat kadar garam di bawah 30%. Mancing mania strike back. Mantap. Fish on! Kesigapan Purnomo dalam menghadapi pertarungan dengan ikan membuatnya cukup leluasa untuk segera mengakhiri perlawanan ikan. Kurang dari 1 menit, kembali seekor kerapu cantik dengan motif sisik berbintik biru berhasil menyerah di tangan Purnomo. Kondisi laut sudah benar-benar surut, sehingga tidak memungkinkan bagi saya dan lainnya untuk melanjutkan memancing. Kami pun memutuskan untuk beristirahat dan mengolah ikan hasil pancingan. Kita mau masak kerapu asam pedas dengan bumbu yang seadanya nih dari Bang Pur. Nah, Bang Adi bantuin buat ngulekin bumbunya ya Bang. Siap. Saya nyiapin ikannya, oke?
cabai rawit, bawang merah dan putih, asam jawa, bubuk kunyit, dan ketumbar menjadi bumbu utama dalam olahan sederhana kami kali ini. Sengaja kami bagi-bagi tugas supaya ikan kuah asam pedasnya cepat matang. Nih kepalanya bang, buat bang Adi ya, kepala Siap. Requestan dari booking. Iya. Jadi saya bagian apa bang? Ini aja bang. Ekornya. Bumbu sudah halus, sekarang waktunya merebus air yang nantinya jadi kuah pada olahan kami ini. Setelah air mulai panas, barulah bumbu halus dan potongan daging ikan kerapunya dimasukkan untuk direbus. Sembari menunggu sampai kuah mendidih, siapkan potongan tomat sebagai penambah cita rasa segar. Untuk menghilangkan aroma amis daging ikan, perasan air jeruk nipis langsung dicampurkan ke kuahnya saja. Jangan lupa tambahkan bumbu penyedap lainnya seperti garam dan potongan tomat. Setelah semua bahan dan bumbu tercampur menjadi satu, tinggal tunggu selama 10 menit supaya cita rasa bumbu asam pedasnya menyerap sempurna ke daging ikan. Nah ini ikan kerapu, asam pedasnya udah matang. Langsung aja kita coba ini, udah dibagi-bagi nih sesuai porsinya ya bang. Ya, Abang tadi dapat request kepalanya, tadi ya. saya tengahnya yang punya ikan bang. Siap. Nah bang Pur, ekornya. Ekor. Yuk bang, langsung bang, kita coba bang. Memang gak salah nih menu makan siang kali ini Strike Week Mania. Meskipun tanpa nasi, namun tebalnya daging ikan kerapu ini benar-benar cukup untuk mengisi perut yang sudah lapar. Memiliki tekstur daging yang lembut, kandungan gizi ikan kerapu juga tidak boleh dipandang sebelah mata Strike Week Mania. Tingginya kandungan zat besi di dalamnya sangat bagus untuk kekuatan tulang kita, terutama bagi para angler yang doyan adu tarik tenaga melawan ikan-ikan besar. Sampai battle 2 jam. Mancing Mania Strike Back, mantap!